Halo, selamat malam. Golkar dan PAN resmi mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Partai-partai pengusung Prabowo Subianto itu membentuk koalisi jumbo, mengantongi 46,9% kursi di parlemen. Kekuatan politik besar pun dicurigai berada di balik deklarasi yang terkesan mendadak ini. Apakah benar pembentukan koalisi besar ini atas izin dan restu Presiden Jokowi? Yang jelas pembentukan koalisi besar ini akan mengubah konstelasi politik Pilpres 2024. Prabowo bentuk koalisi besar kepung Ganjar. Bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Kekaryaannya tidak diragukan lagi. Kami meyakini perjuangan 10 tahun itu akan tuntas, Pak. Saya bertekad untuk tidak mengecewakan. Dari Presiden tidak ada arahan. Persis setahun, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya terbentuk. Dukungan kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2024 kini bertambah. Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional mendeklarasikan Prabowo sebagai calon presiden yang akan didukung pada Pilpres mendatang. Dilakukan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Kawasan Jakarta Pusat Minggu pagi. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan membeberkan alasan merapat ke koalisi yang diinisiasi oleh Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa. Tidak lain tidak bukan karena Bapak Letnan Jenderal Pak Prabowo Subianto lahir dari rahim Partai Golkar. Kami sudah 10 tahun bareng-bareng dengan Pak Prabowo. Kalau tinggal sedikit, kenapa tidak sabar? Kami meyakini perjuangan 10 tahun itu akan tuntas, Pak. Karena kita hari ini sudah bersama-sama dengan Gus Muhaimin Iskandar. Prabowo mengaku terharu dengan tambahan dukungan dua partai koalisi pemerintahan Jokowi itu. Ini sungguh suatu kehormatan bagi saya. Yang juga membuat saya bertekad untuk tidak mengecewakan harapan partai-partai ini dan terutama harapan rakyat Indonesia semuanya. Menanggapi bergabungnya Golkar dan PAN ke KKIR, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengisyaratkan harapannya untuk tetap ditunjuk menjadi cawapres mendampingi Prabowo. Sempat diminta persetujuan oleh Gerindra soal bergabungnya Golkar dan PAN, Muhaimin mengaku menyatakan persetujuannya hanya jika ia ditunjuk menjadi cawapres Prabowo. Ada instruksi dari Pak Jokowi sebelum penandatanganan kerjasama ini? Obrolan ringan, informal? Saya cuma dimintain teman-teman Gerindra setuju nggak? Ya setuju, asal wapresnya saya. Kapan itu? Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai merapatnya PAN dan Golkar ke barisan Prabowo terkesan mendadak. Adi menduga ada sosok kekuatan politik yang lebih besar hingga munculnya deklarasi PAN dan Golkar kepada Prabowo. Apa yang sebenarnya membuat Golkar dan PAN itu mengubah pilihan politiknya begitu cepat? Yang saya sebut tidak ada angin dan tidak ada hujan. Pasti ada kekuatan politik yang cukup luar biasa, yang determinan, yang bisa dalam tanda kutip membisikkan, memberikan satu fatsun politik supaya Golkar dan PAN ini segera memberikan nyatakan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto. Nah, soal siapa kekuatan besar itulah wallahu a'lam bishawab, saya tidak bisa menebak. Sebelumnya, dalam pertemuan virtual konsolidasi relawan Prabowo Kamis lalu, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo mengungkapkan rencana Golkar dan PAN memberikan dukungan ke Prabowo di Pilpres 2024. Prabowo disebut sempat menerima kunjungan dari Erlangga didampingi Sekjen Golkar, Ludwig Fredrik Paulus, dan Bendahara Golkar Dito Ganundito. Usai pertemuan, sejumlah elit kedua partai menunjukkan senyum yang sumringah. Hashim mengungkapkan dukungan Golkar
dan PAN untuk bergabung ke koalisi Gerindra dan PKB atas seizin dan restu Presiden Joko Widodo. Dan semua senyum-senyum, Pak Prabowo, Pak Muzani ya senyum-senyum, Pak Erlangga, Pak Lodewijk dan Pak Dito juga senyum. Ternyata mereka menyatakan mau dukung Pak Prabowo dan seizin dan restu dari Pak Jokowi. Menanggapi cawe-cawe istana dalam dukungan ke Prabowo, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan membantah bahwa tidak ada arahan atau campur tangan dari Jokowi. Apakah sudah ada persetujuan Pak Jokowi? Dari Presiden tidak ada arahan. Jadi ini putusan kita bersama bareng-bareng. Ya. Jadi sama sekali tidak ada arahan dari Pak Jokowi. Dengan kehadiran Golkar dan PAN, kini sudah ada 4 partai koalisi pemerintahan Jokowi yang mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Izin rakyat untuk kita berkuasa. Karena kita ingin berkuasa hanya untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Kini saatnya kita masuk ke segmen Electionpedia. Tim Litbang CNN Indonesia telah merangkum angka statistik dari beberapa lembaga survei terkait elektabilitas Capres, Cawapres dan peta koalisi terkini setelah PAN dan juga Golkar bergabung ke Prabowo Subianto. Seperti apa hasilnya? Saya sudah bersama dengan Direktur Eksekutif dari Carta Politika, Yunarto Wijaya. Selamat malam Mas Toto. Selamat malam Rifana. Ini kita paparkan ya, ada 2 lembaga survei yang sudah dipotret oleh tim Litbang CNN Indonesia. Yang pertama ini punyanya lembaga survei Political Statistik. Saya dulu ya, nanti baru punyanya Mas Toto. Ini elektabilitas calon presiden dari Polstat Political Statistik periodenya 28 Juli sampai 4 Agustus 2023. Prabowo Subianto tinggi ya di 41,4%, kemudian Ganjar Pranowo di 27%. Anies Baswedan di 26,9%, tidak tahu atau tidak jawab di 4,7%. Itu punyanya Polstat, kita lihat yang punya Mas Toto di bulan Mei ya, Carta Politika. Silakan Mas Toto. Iya, kalau kita lihat di survei di akhir Mei, Mas Ganjar masih di angka 38,2%, Pak Prabowo di peringkat kedua dengan 31,1%, Mas Anies di angka 23,6%, dan memang semakin kecil ya angka tidak tahu tidak jawab. Dan saya pikir belum ada satupun lembaga survei yang bisa langsung merekam apa yang terjadi kemarin, karena biasanya kita butuh 2 minggu. Jadi nanti kalau dilihat ada lembaga survei baru selisih 3 hari keluar hasil survei sudah pasti abal-abal gitu ya. Dan memang menjadi menarik. Kan pertanyaannya adalah apakah bertambahnya mesin politik akan kemudian berkorelasi linier atau kemudian malah membawa sebuah perspektif baru di hadapan masyarakat terkait dengan elektabilitas calon, itu yang nanti kita akan lihat. Oke, nanti kita akan lihat di peta koalisinya ya. Soal sokongan ataupun dukungan dari partai-partai politik apakah akan menambah suara atau justru sebaliknya. Di slide selanjutnya ada elektabilitas calon wakil presiden, masih punyanya Carta Politika. Silakan Mas Toto. Iya, kalau kita lihat sebetulnya tidak ada yang jauh, kalau kita lihat Mas Sandi di peringkat pertama bersaing ketat dengan Mas Ridwan Kamil, lalu ada Pak Mahfud MD, dan kalau kita mau simpulkan memang persaingan belakangan terutama sebetulnya ada yang di media monitoring ya, paling tidak kita bisa baca ada satu nama yang cenderung namanya terus naik dan di berbagai lembaga survei bisa terlihat juga, ada Erick Thohir. Setelah sekian lama misalnya dengan jabatan menjadi Menteri BUMN cenderung stagnan, tetapi memang harus diakui pasca menjadi Ketua PSSI ada kecenderungan Mas Erick ini selalu ada di 3 besar. Oke. Berarti ini sudah benar ya langkahnya Erick Thohir ya, jadi Ketua Umum PSSI langsung melejit angkanya. Anda mau bilang begitu Mas Toto? Ya itu kan kebetulan, Oke, bonus itu yang didapatkan. Tidak ada kebetulan dalam politik nih Mas Toto. Kalau asumsi Rifana seakan-akan ada yang setting gitu Mas Erick. Ya gitu. itu bukan saya yang bilang ya. Tapi ini di surveinya Carta belum memasukkan nama Gibran Raka Buming Raka ya? Iya, saat itu memang belum ramai pada saat gugatan MK, walaupun di bulan April sudah ada PSI. Lalu ada beberapa kader Gerindra, kadernya Bang Habibur Rahman yang memasukkan gugatan. Tapi kita tahu ramai itu baru di bulan Juni ke atas ya. Dan sampai sekarang memang menjadi salah satu yang kalau kita, saya ada lakukan beberapa survei telepon. Dan memang Mas Gibran sekarang paling tidak minimal masuk di 5 besar. Oke, berapa tuh angkanya kalau kita boleh kasih bocoran? Masih di bawah 10% dan masih agak mengumpulnya itu di Jawa Tengah. Oke, berarti lumayan 5 besar
di bawah 10%, tapi Tentu saja, karena suaranya di tingkat Jawa Tengah. pengenalan Mas Gibran, walaupun anak muda dan baru, tingkat popularitasnya kan sudah pasti karena dia anak presiden, ada di posisi yang bahkan melampaui nama-nama yang lain, sudah di angka sekitar 90% orang mengenal nama Mas Gibran. Tapi sentimennya kita nggak tahu ya, sentimennya positif atau negatif kita nggak tahu ya Mas Toto. Ya itu Dari yang situ menjadi terpotret menarik. ya? Dan biasanya ketika kemudian betul-betul resmi menjadi seorang calon, apalagi melalui gugatan di MK yang kita tahu ada keluarga Pak Jokowi juga, saya pikir ujiannya akan di situ. Bisa menjadi sebuah batu loncatan yang mendongkrak suaranya, tapi bisa juga malah kemudian menjadi blunder. Oke, kita tunggu nanti hasil keputusan MK. Katanya akhir Agustus ini akan keluar nanti putusan MK-nya seperti apa soal batas usia capres dan juga cawapres yang bisa menjadi tiketnya Mas Gibran mungkin pada kontestasi 2024. Selanjutnya kita akan tunjukkan peta koalisi Pilpres 2024 berdasarkan perolehan kursi di parlemen. Ini setidaknya gambaran ya Mas, karena kemarin sudah ada deklarasi koalisi jumbonya Pak Prabowo Subianto. Mungkin Mas Toto bisa paparkan dulu ini saat ini kondisinya. Ya memang kalau kita lihat dengan masuknya Golkar dan PAN langsung Pak Prabowo memenangkan pertarungan mesin politik ya. Kalau kita lihat memang betul ini agak mirip dengan kekuatan KMP paling tidak ketika bicara di 2014 walaupun saat itu head to head. KMP koalisi merah putih ya? Koalisi ini merah mungkin anak-anak putih. milenial nih nggak inget nih 10 tahun yang lalu ada Tapi koalisi narsum yang merah lain putih. ini kan pelaku gitu ya, harusnya sudah hafal. Jadi memang kecenderungannya langsung menguasai mesin politik. Walaupun kalau kita samakan ini dengan apa yang terjadi 2014 malah kan hasil dari pemilu berkebalikannya. Nah itu yang menurut saya menjadi menarik. Belum lagi kalau kita lihat, sebelumnya kalau kita lihat di sini malah kemudian Mas Ganjar ada dalam posisi jumlah kursi yang paling kecil. Padahal partainya adalah partai terbesar. Ya saya pikir ini catatannya adalah dari si positif orang mungkin bisa membandingkan dengan 2014, Pak Jokowi juga kecil dan bisa menang. Walaupun saya pikir ini catatan kritis juga buat teman-teman PDI Perjuangan, artinya kelenturan dan kepiawaian untuk kemudian memainkan lobby mendapatkan mesin politik baru, jelas dari sisi ini PDI Perjuangan ketinggalan dari teman-teman Gerindra. Oke, ini koalisinya kalau saya bisa tunjukkan koalisi jumbonya Pak Prabowo Subianto, Gerindra 78, PKB 58 kursi, Golkar 85 kursi, PAN 44 kursi. Kalau dikonversi 46%. 46,9% ya, itu kursinya di DPR ya. Koalisinya Anies Baswedan, Nasdem 59 kursi, Demokrat 54 kursi, PKS 50 kursi, jumlah totalnya 28,35%. Ini kursinya di DPR, koalisinya Anies Baswedan. Koalisinya Mas Ganjar, PDI Perjuangan 128, P3 19, jumlahnya 25,56% dengan total 575 kursi di DPR. Walaupun dengan catatan ya, apa yang kita lihat sekarang itu kan belum tentu nanti semi koalisi. Karena koalisi itu terbentuk bukan ketika mereka bersepakat mengenai nama capres, tapi ketika mereka semua bersepakat mengenai paket nama capres dan cawapres mendaftarkan ke yang KPU. janur kuningnya itu adalah 25 November. Jadi menurut Anda ini masih bisa berubah lagi ya? Kan dulu kita pernah melihat seorang cawapres bisa berubah di jam terakhir. Jadi partai koalisi juga bisa berubah di jam dan detik terakhir. Karena politik itu sangat cair, di art of possibility. Nanti kita akan bahas dengan narasumber saya yang sudah hadir di studio. Apakah Golkar dan juga PAN komitmennya dengan Pak Prabowo ini sampai ujung atau mungkin bisa berubah sekocinya kalau cawapresnya mungkin tidak diakomodasi oleh Pak Prabowo. Dan bagaimana kemudian PDI Perjuangan melihat Ganjar Pranowo sekarang ini dikepung oleh koalisi partai Jumbo. Nanti kita akan bahas usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Kekaryaannya tidak diragukan lagi. Kami meyakini perjuangan 10 tahun itu akan tuntas, Pak. Saya bertekad untuk tidak mengecewakan. Dari Presiden tidak ada arahan. Izin rakyat untuk kita berkuasa. Golkar dan PAN resmi mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Partai-partai pengusung Prabowo Subianto itu membentuk koalisi Jumbo mengantongi 46,9% kursi di parlemen. Kekuatan politik besar pun dicurigai berada di balik deklarasi yang terkesan mendadak ini. Apakah benar pembentukan koalisi besar Prabowo Subianto atas izin dan restu Presiden Joko Widodo? Yang jelas pembentukan koalisi akan mengubah konstelasi politik Pilpres 2024.
Prabowo bentuk koalisi besar kepung Ganjar. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling kanan ada Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Yandri Susanto. Selamat malam Bang Yandri. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Ketua DPD Partai Golkar, Maman Abdurrahman. Selamat malam Bang Maman. Selamat malam Mbak Nana. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman. Selamat malam Bang Habib. Selamat malam. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andreas Parera. Selamat malam Bang Andre. Malam Nana, merdeka. Oke, dan masih bersama dengan Direktur Eksekutif dari Carta Politika, Yunarto Wijaya. Mas Soto dari tadi senyum-senyum aja nih. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Dan seperti biasa ya, untuk partisipasi publik dan juga pemilih muda, kita selalu mengundang teman-teman mahasiswa yang bergabung melalui sambungan virtual. Malam ini ada teman-teman mahasiswa dari BEM Universitas Sriwijaya. Selamat malam. Teman-teman dari BEM Universitas Sriwijaya cukup banyak ya hari ini. Nanti teman-teman dari Unsri bisa menyatakan pendapat, bisa bertanya, mengkritisi dan juga mungkin menimbang-nimbang. Kira-kira partai mana dan juga capres mana yang akan Anda pilih pada 14 Februari 2024 karena suara kalian sangat penting, jumlahnya hampir 60% pada pemilu 2024 nanti. Itu yang selalu saya ulang setiap episodenya Political Show supaya teman-teman ini mau datang ke TPS karena biasanya anak muda ribut aja di sosial media nggak mau datang ke TPS. Jadi teman-teman nanti harus datang ke TPS. Saya langsung ke Bang Maman dulu ya. Bang Maman, ini kan koalisinya Pak Prabowo ini koalisi jumbo begitu ya karena Golkar, PAN, PKB, kemudian Gerindra bergabung menjadi satu. Tapi pertanyaan saya, Golkar kenapa tiba-tiba mendeklarasikan dukungan kepada Partai Gerindra padahal 2 minggu sebelumnya masih mesra sampai Ketua Umum Anda kasih bunga ke Mbak Puan Maharani membentuk tim teknis terus tiba-tiba belok ibarat orang pacaran terus menikahnya sama orang lain gitu. Gimana Bang? Ini pertama saya mau bilang dulu ini bukan tiba-tiba. Proses komunikasi politik antara Golkar dengan Gerindra, antara Pak Erlangga dengan Pak Prabowo kan sudah kurang lebih hampir 1 tahun kan dibangun komunikasi politik. Ya bahwa dalam proses komunikasi politik ya tentunya Golkar juga tidak bisa langsung, ya kita berhak dan wajib juga membangun komunikasi politik dengan semua pihak. Artinya dengan PDIP, dengan Partai Nasdem juga kita membangun komunikasi politik. Artinya silaturahmi politik itu kan dibangun Mbak Nana. Ya bahwasanya akhirnya kita melihat berdasarkan hitung-hitungan pertama ya pasti hitung-hitungan kompetensi. Itu pasti karena doktrin kita itu karya kekayaan. Apa nih hitung-hitungan kompetensi maksudnya? Jadi dasar kita mengambil keputusan itu tentunya kita harus melihat kompetensi figur yang mau kita dukung. Kita melihat bahwa kompleksitas tantangan Indonesia ke depan itu memiliki kompleksitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan hari ini. Artinya kita membutuhkan kandidasi, kandidat ataupun pemimpin negara ke depan yang memang betul-betul memiliki kompetensi paripurna yang melekat di badannya. Artinya memiliki kekuatan konsolidasi politik yang penting. Salah satunya adalah keberadaan atau positioning Pak Prabowo kalau kita bandingkan dengan Pak Ganjar dan dengan Anies, Pak Prabowo memiliki nilai plus dibandingkan yang dua ini. Apa? Beliau sekarang sudah duduk di jajaran pemerintahan pusat. Artinya secara psikologis itu dibutuhkan untuk memimpin negara ke depan agar take off-nya itu juga bisa smooth. Itu satu. Lalu yang kedua tentunya kita juga melihat faktor pertimbangan kemenangan. Ya harus kita akui bahwa kalau komparasinya adalah antara Pak Erlangga dengan Pak Prabowo tentu dari segi faktor akademisi statistik ya hasil survei ya Pak Prabowo cukup memiliki elektabilitas yang cukup signifikan. Artinya dua pertimbangan itu harus saya sampaikan bahwa itu juga menjadi salah satu keputusan kita. Lalu yang kompetensi hasil survei dan yang ketiga adalah tentunya adalah kondisi perkembangan komunikasi politik di tingkatan elit, yaitu antara kita Golkar dengan Gerindra harus dipahami Mbak Nana secara psikologis tentunya chemistry komunikasi kita tidak mengatakan bahwa dengan PDI, dengan Nasdem, dengan Demokrat yang lain tidak, tetapi ini kan komunikasi politik yang berlanjut yang memang juga Golkar sudah pernah mendukung Pak Prabowo. Artinya hal-hal ini yang akhirnya kita lihat bahwa kita memutuskan untuk segera memutuskan untuk mendukung Pak Prabowo Subianto menjadi calon presiden ke depan. Nah pertanyaannya,
kenapa baru kemarin gitu ya. Kita penting untuk segera mendeklarasinya jauh-jauh hari dari sebelum bulan November. Artinya apa? Karena persiapan sudah tinggal kurang lebih sekitar 6 bulan, tapi efektifnya 4 sampai 5 bulan. Jadi saya pikir keputusan tanggalnya, deadline, tanggal kemarin itu menjadi timing yang pas menurut kita. Soal elektabilitas, soal hasil survei dan juga soal komunikasi politik, saya ingin tanya, ada arahan nggak dari Presiden Jokowi kepada Ketua Umum Anda? Saya mau sampaikan begini, kebetulan kalau saya bilang bahwa saya ada yang lupa tadi Mbak, ada yang belum saya ceritakan. Ini aspirasi dari internal partai juga. Beberapa waktu yang lalu, kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu, pada saat kita melakukan komunikasi konsolidasi di internal DPD 1 seluruh Indonesia, saya juga sebagai salah satu ketua DPD 1, kita berdiskusi dengan semua teman-teman seluruh Indonesia. Suasana kebatinan teman-teman itu mengharapkan kita kalau Pak Erlangga tidak menjadi calon presiden, teman-teman DPD 1 seluruh Indonesia itu mengharapkan, merekomendasikan kita untuk ke Pak Prabowo. Tapi kan itu bisa aja datangnya dari atas, bukan langsung dari bawah, tapi dari top ke bottom. Hampir nggak mungkin. Perintah dari Ketua Umum hampir nggak mungkin. Meminta ke daerah-daerah gitu. Gini, politik ini ruang bebas, ruang terbuka. Gimana cara mengkonsolidasi DPD 1 seluruh Indonesia, 38 DPD itu untuk bisa, kalau misalnya ada arahan dari atas, berarti kan ada arahan, ada gerakan tuh, 38 itu. Jadi nggak ada arahan juga dari Presiden Jokowi kepada Ketua Umum Anda, Pak Erlangga? Ini berangkat dari objektivitas kita saja. Saya ingin sih bilang bahwa seperti ini. Saya pikir bukan arahan, Mbak Nana. Saya selalu dalam beberapa kesempatan di media, saya selalu bilang, kewajiban bagi kita untuk berkomunikasi dengan presiden itu adalah kewajiban. Berarti ada kode dan sinyal. Kalau kode nggak ada sih, saya pikir hal yang bukan sesuatu yang inilah ya. Jadi kalau kita lihat, loh sekarang gini, Mbak Nana kan dan kita semua juga bisa baca ya. Kalau misalnya kita mendukung di luar Pak Prabowo atau di luar Ganjar atau di luar Anies, itu mungkin kita bisa pertanyakan, berarti ada kekuatan besar. Tapi kalau kita mendukungnya Pak Prabowo, ya memang realitas politiknya begitu kok. Secara elektabilitas cukup mumpuni. Tapi Ketua Umum Anda sempat berkomunikasi, sempat berdiskusi dengan Pak Jokowi ya? Tiap hari. Soal pilihan politik Golkar. Beliau kan Menko Perekonomian. Soal pilihan politik Golkar didiskusikan nggak dengan Presiden Jokowi? Enggak, saya pikir beliau berkomunikasi dengan Presiden setiap hari. Sama halnya dengan hari ini kita dengan teman-teman. Berarti ada diskusi itu ya, ada diskusi antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Anda soal pilihan politik Golkar. Saya harus luruskan jadi biar nggak bergeser nih, maklum soalnya ini hostnya Mbak Nana. Iya, makanya saya tanya langsung. Jadi begini. Diskusi Pak Erlangga dengan Presiden itu adalah diskusi antara Menko Perekonomian dengan Presiden. Artinya hal yang biasa, wajib dan lumrah. Tiap hari juga komunikasi dan diskusi. Ya dari urusan ekonomi, soal politik, soal pilpres. dari urusan ekonomi, urusan sosial, urusan politik, urusan luar negeri, urusan segala macam. Saya putarkan pernyataan berikut ini ya, kita dengarkan sama-sama ya. Apakah ini membantah tadi pernyataannya Bang Maman Abdurrahman, politisi Partai Golkar? Kita dengarkan sama-sama ini. Semua senyum-senyum, Pak Prabowo, Pak Muzani ya senyum-senyum, Pak Erlangga, Pak Lodewijk dan Pak Dito juga senyum. Ternyata mereka menyatakan mau dukung Pak Prabowo dan seizin dan restu dari Pak Jokowi. Itu saya bisa katakan ya. Bang Maman, ini tadi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasyim Joyo Hadikusumo, menyampaikan bahwa ada pertemuan antara Ketua Umum Anda, Pak Erlangga Hartarto, dengan Menpora Dito Aryo Tejo, kemudian dengan Sekjen Partai Golkar, Ludwig Fredrik Paulus, dengan Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, dan dari situ kemudian disebutkan bahwa ada restu dari Presiden Jokowi terhadap Golkar untuk merapat ke Pak Prabowo. Jawaban Anda? Ya nggak mungkin lah Jokowi pada posisi tidak merestui atau melarang atau menghambat. Jangan dukung Pak Prabowo atau jangan dukung Pak Ganjar gitu. Ya saya pikir positioning presiden saya rasa masih pada posisi yang objektif, netral, dan beliau kan ingin menuntaskan masa pemerintahan beliau sampai akhir tahun depan gitu Mbak. Namun saya rasa saya harus sampaikan begini. Jadi jangan digeser gini, bentuk komunikasi politik yang dibangun oleh semua partai, baik PDIP, Gerindra, Golkar, dan PAN, dan juga teman-teman yang lain, adalah dalam rangka untuk menangkap semangat kesinambungan pemerintahan ke depan.
tentunya beliau sebagai presiden yang cukup memahami baik buruk plus minusnya pemerintahan hari ini. Jadi yang positifnya kita ambil, yang negatifnya kita evaluasi, kita perbaiki, dan kita persiapkan ke depan untuk lebih baik. Jadi semangatnya di situ loh ya. Jadi maksud saya, ya bahwa ada proses komunikasi politik, ya namanya presiden adalah jabatan politik, ya saya pikir setiap orang berhak untuk menilai, untuk menginterpretasikan apapun itu, termasuk Pak Hasyim juga. Jadi bagi kita itu hal yang biasa-biasa saja. Dan tentunya sebagai presiden ya beliau harus merestui perjalanan politik partai-partai yang memang mendukung pemerintahan beliau. Saya mau ke Bang Yandri. Bang Yandri, sudah sejak lama sebetulnya Partai Amanat Nasional ini diisukan merapat ataupun mendukung Pak Prabowo Subianto. Pertanyaan saya sama ya, apakah kemudian Ketua Umum Anda Pak Zulkifli Hasan mendiskusikan, meminta masukan Presiden ketika PAN ingin merapat ke Pak Prabowo? Enggak, saya malah bingung sama Mbak Nana, kenapa Pak Jokowi harus ditarik-tarik terus ini kan? Sementara bagi PAN kan perjalanannya sangat panjang, apalagi dengan Pak Prabowo ya, Saudara Pak Habib ya. 3 kali. 3 kali, dan kunjungan resmi ataupun tidak resmi antara Bang Jul dengan Pak Prabowo itu sudah nggak kehitung. Termasuk menghadapi kontestasi Pilpres 2024. Saya selalu mendampingi Bang Jul ke rumah Pak Prabowo di Kartanegara, kemudian teman-teman Bang Muzani dan Saudara Habib ini ke DPP PAN, termasuk juga sering ngopi bareng. Artinya secara proses sudah sangat panjang, dan bila mana kemarin tanggal 13 Agustus kemarin PAN menyatakan sikapnya mendukung Pak Prabowo, itu bukan tiba-tiba. Nah ini yang saya meluruskan. Tidak tiba-tiba, karena PAN 1 tahun yang lalu juga sudah memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum untuk menentukan arah Pilpres. Dan bagi kita kegembiraan Mbak Nana. Di tengah 5 bulan lagi menghadapi Pilpres itu ada sikap yang sudah jelas. Koalisi-koalisi yang akan dibangun. Ya. Artinya kemajuan demokrasi kita itu bisa dinikmati oleh rakyat. Maka menurut saya PAN bergabung kepada Pak Prabowo itu tidak ada yang perlu dipersoalkan. Karena sudah sangat logik, sangat masuk akal, dan hubungan erat PAN dengan Pak Prabowo itu sudah sangat panjang. Sehingga istilah Bang Jul itu sudah 2 kali kita mendukung, insya Allah yang ketiga hat-trick ini, insya Allah bisa memenangkan Pak Prabowo. Tadi Anda katakan kenapa Presiden Jokowi harus dikait-kaitkan. Karena pada acara Rakernas PAN, Ketua Umum Anda Pak Zulkifli Hasan menyebutkan bahwa keputusan PAN ini diserahkan kepada Panglima tertinggi, yakni Presiden Joko Widodo. Jadi apapun keputusan PAN itu ada di tangan Panglima tertingginya, yakni Presiden Joko Widodo. Itu disebutkan. Iya, itu saya yakin selepel Pak Jokowi tidak akan melakukan itu ya. Tidak akan melakukan cawe-cawe dalam artian mengintervensi keputusan sebuah partai. Bahwa ada diskusi, ada forum-forum yang politik dengan Pak Jokowi, itu sesuatu yang biasa. Berarti ada diskusi memang ya antara Ketua Umum Anda Pak Zulkifli Hasan tapi dengan ingat, tertinggi, kita Pak Jokowi, selalu mengatakan memang dari PAN. awal PAN itu antara Ganjar sama Pak Prabowo. Ya, sudah jelas itu, dan tidak di antara tidak di luar 2 itu. Dan PAN kan memutuskan hal yang tepat, mendukung Pak Prabowo. Artinya saya kira kalau intervensi Pak Jokowi tidaklah ya, karena PAN sebelum juga tanggal 13 itu Bang Jul memimpin rapat resmi di PAN dan meminta pendapat juga semua wilayah, ya sama pendapatnya itu mendukung Pak Prabowo. Artinya bukan, Bang Jul juga nggak pernah menyampaikan ini karena arahan Pak Jokowi, saudara-saudaraku kita harus mendukung. Enggak ada. Jadi saya di samping Bang Jul waktu memimpin rapat itu, saya yang membuka acaranya. Jadi saya pastikan dalam rapat resmi partai politik di PAN itu memutuskan arah koalisi itu tidak ada Bang Jul mengatakan ini karena arahan Pak Jokowi kita harus nggak ada. Ini saya pastikan, saya nggak bohong. Atau mungkin Pak Zul pamitan dengan Presiden Jokowi karena sebagai pembantunya Pak Zul, PAN ini berbeda pilihan dengan Presiden Jokowi. Karena kan Presiden Jokowi kader PDI Perjuangan yang harusnya taat dan tunduk pada keputusan partainya mengusung Ganjar Pranowo. Iya, saya kira itu kalau persoalan itu kan lain babaknya lagi ya. Apakah betul Pak Jokowi itu harus memilih salah satu yang di antara 3 sekarang, kita juga belum tahu gitu loh. Apakah Pak Jokowi sekarang misalkan lebih condong ke salah satu capres juga kita belum tahu kan. Tapi yang saya pastikan bahwa sekali lagi PAN mengambil keputusan itu ada cara kami yang sudah disusun dalam anggaran rumah tangga dan anggaran dasar kami gitu. Oleh karena itu sekali lagi Mbak Nana, kami memutuskan mendukung Prabowo itu sudah panjang, jadi tidak perlu ada diragukan lagi. Dan saya sekali lagi tidak perlu terlalu dikaitkan dengan Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi selaku pribadi maupun sebagai presiden, bahkan sebagai politisi yang memang diperhitungkan di Republik ini,
kalaupun dia memberikan pendapat dan saran itu juga sesuatu yang wajar. Gitu. Oke, jadi pendapatnya apa? Hah? Pak Presiden Jokowi pendapatnya apa? Sarannya apa kepada Ya itu yang kita nggak, Bang Jul secara langsung tidak pernah menyampaikan dan tidak pernah mengambil sebuah keputusan di PAN itu atas arahan Pak Jokowi, atas arahan ini nggak pernah Bang Jul. Bagaimana saudara-saudaraku kita begini-begini, kita putuskan secara bersama-sama di meskipun internal Pak Jokowi disebut sebagai panglima tertinggi ya bagi Ketua Umum Partai Amanat Nasional di acara Rakernas itu ada rekamannya. Bahasa politik lah. Iya itu mah biasa-biasa aja yang bersih itu kan, itu loh. Bang Habib, ini tadi Wakil Ketua Dewan Pembina Pak Hasyim Joyadikusumo secara clear pede sekali mengatakan bahwa Golkar dan juga PAN bergabung mendukung Pak Prabowo karena memang atas restunya Presiden Jokowi. Berarti Gerindra pede gampang sekali memahami apa yang disampaikan oleh Pak Hasyim. Oke. Bahwa Pak Jokowi memang tidak pada tempatnya untuk melarang-larang orang atau partai politik mendukung siapapun. Gitu lah. Apalagi ini kan memang dalam konteks kesamaan frekuensi, ya, frekuensi keberlanjutan, gitu kan ya. Jadi itu hal-hal yang wajar. Ada dua hal ya. Nah, mungkin situasinya bisa dilihat orang sama. Adanya orang berbicara soal dukung mendukung ini. Yang pertama adalah direktif. Direktif itu orang pakai kekuasaan, menyuruh orang melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai keinginan orang yang memegang kekuasaan. Yang kedua adalah argumentatif. Artinya berdiskusi antara dua sahabat, antara dua orang tersebut, lalu menghasilkan satu keputusan yang menjadi kemerdekaan orang yang mengambil keputusan ini. Nah inilah Indonesia yang kedua ini. Kita terbiasa. Apa kalau direktif itu bahasa asing, Pak? Ya karena tapi kalau musyawarah itu bahasa Indonesia dan itulah yang kita implementasikan dan kita lakukan. Itu hal yang biasa di Indonesia. Kita berdiskusi. Nah saya juga sedikit mengkritisi tadi mengepung. Saya pikir tidak pas mengatakan kata mengepung. Itu yang mengatakan PDI Perjuangan. Ya bukan, iya makanya. Kita kan boleh dong. Boleh, ya, kan? boleh. Jadi bahwa de facto sahabat kami tersebut partai terbesar 2 kali berkuasa, ya kan. Bahkan ketika oposisi pun mereka sangat dominan. Kita sangat mengagumi. Nah, dejavu yang saya sampaikan bukan dejavu 2014. Ini nuansanya beda. Komposisinya juga beda, tapi dejavu 1945. Ketika kita nih tokoh-tokoh bangsa, pimpinan-pimpinan kita semangatnya itu bersatu. 1945, ya Soekarno menjadi pemersatu setiap elemen, nggak ada kanan, nggak ada kiri, pokoknya kita agendanya adalah kemerdekaan. Begitu juga saat ini, ya semua termasuk sahabat kami PDIP, ya apa namanya yang kemudian sudah menyatakan mendukung Pak Prabowo, semangatnya keberlanjutan. Ya kan, bagaimana Indonesia menjadi negara besar dan lebih maju ke depan. Kurang lebih itu yang terjadi saat ini. Jadi pertanyaan saya tetap Gerindra merasa bahwa Pak Jokowi memang mendukung Pak Prabowo ya? Ya kalau itu kita amini gitu kan, tapi kan kita nggak bisa menilai. Kami bukan pengamat. Kalau kami tentu berhak dan mengamini. Pak Prabowo nyaman sekali ketika dikaitkan dengan Pak Jokowi. Ya, itu dia, kita amini. Pak Jokowi mendukung Gerindra, kita amini. Ya Allah, semoga Pak Jokowi mendukung Gerindra, begitu loh. Itu hal yang biasa, nggak ada masalah. Dan kalau mau jujur, faktor Pak Jokowi itu ya memang masih sangat diperhitungkan sekarang. Terbukti dengan beberapa lembaga survei, tingkat kepuasan sangat tinggi. Jadi kalau ada orang yang atau kandidat capres ingin dekat dengan Pak Jokowi sekarang sangat normal. Yang nggak normal itu kalau menjauh, ya kan? Ini maksudnya siapa? Ganjar yang menjauh? Menurut Anda siapa yang menjauh? Enggak, saya bisa bilang kalau ada capres yang mendekati Pak Jokowi itu sangat normal. Nah, dianggap nggak normal kalau menjauhi Pak Jokowi. Nah, artinya kenapa saya bilang tadi? Karena Pak Jokowi sekarang tingkat kepuasan atau tingkat kesukaan publik atau rakyat ke Pak Jokowi sangat tinggi. Dan waktu itu tinggal 5 bulan. Ya artinya faktor Pak Jokowi memang... Faktor Pak Jokowi sangat penting. Sangat penting. Oh berarti pilihan politik Pak Jokowi bagi PAN juga sangat penting ya? Ya itu di luar konteks lah kalau itu ya. Di luar sama konteks. dong. Artinya itu kan beda kamar lah. Kalau PAN kan menentukan capresnya kemana. Nah tinggal capresnya bagaimana baik-baik dengan Pak Jokowi kan begitu kan. Gitu. Kan saat ini yang diasosiasikan dengan Pak Jokowi Pak Prabowo. Berarti menurut PAN itu faktor yang juga penting. Iya itu saya bilang tadi lain soal lagi ya bahwa ada usaha capres mendekati Pak Jokowi, ya kan? Itu sesuatu yang sangat normal dan sangat bagus. Tapi PAN dalam memutuskan tadi itu ada intervensi partai politik di mana PAN memutuskan sendiri bukan karena intervensi pihak lain. Baik, saya mau tanya ke PDI Perjuangan. Saya
membaca, mendengar suasana kebatinan di internal PDI Perjuangan sangat kecewa, marah karena menganggap bahwa Presiden Jokowi ada di balik bergabung dengan Golkar dan juga PAN. Padahal Itu kita baca di grup-grup WhatsApp-nya fraksi, DPP, Bang Andre gimana? PDI Perjuangan merasa gitu nggak? Nana lihat ekspresi saya gimana? Katanya kan datar-datar aja, arahannya Pak Sekjen harus datar-datar aja melihat pengepungan ini. Beneran datar apa gimana? Kalau PDI Perjuangan sih udah biasa kayak gitu. Oke, Bahkan biasa kita gimana? mengucapkan selamat lah Ya. ke teman-teman ini yang sudah bekerja sama atau berkoalisi lah. Enjoy the team gitu. Oke. Nikmatilah Ya, ini apa tuh kerjasama maksudnya? yang ada gitu kan. Ya kita berjalan seperti apa yang sudah ada dalam perencanaan gitu. Artinya kita fokus pada Pak Ganjar. Kita tahu bahwa ini dalam proses ini kan apa? Ini kan tadi Nana kan tanya kan. Jadi seolah fokusnya itu pada Pak Jokowi gitu. Jadi semua lagi rebutan Pak Jokowi. Jadi nggak ada masalah ya kalau Semua buat PDI Perjuangan nggak ada masalah kalau Pak Jokowi memang mendukung Pak Prabowo. Dengar dulu Nana. Jadi ini pada rebutan dengan Pak Jokowi. Pada rebutan dengan Pak Jokowi. Kayak soal Pak Jokowi milik. Ini siapa yang ini? Ya. Pak Siapa Jokowi yang ada di belakang? ratingnya 80%. Siapa yang di belakang ini gitu? Ya. Ini. Jadi gimana Bang? Jadi saya ingat pemilu di Filipina itu setahun yang lalu ya. Ya, 2022. 2022 gitu. Bagaimana kemenangan dari Bongbong Marcos itu. Bagaimana cara merebut kemenangan itu. Pertama memang faktor Duterte itu menentukan loh. Sebagai wakil anaknya. Dan bagaimana Duterte itu menyerahkan anaknya untuk bersama Bongbong gitu. Jadi apa nih maksudnya? Ini maksudnya apa Mas Gibran gitu? Ini saya nggak ngerti, ini saya nggak paham nih. Coba masyarakat juga nggak paham ini, maksudnya apa nih? Kan kalau kita lihat tembakannya kemana ini? Kita kan melihat ini kan ya saya ini juga sebagai pelaku tapi saya juga mengamati. Ya boleh. Ini saya ingin tanya suasana kebatinan PDI Perjuangan. Salah satu mengamati dan menganalisa politik itu adalah perbandingan. Studi perbandingan dan kalau lihat kok kayak agak mirip-mirip dengan apa yang terjadi di Filipina gitu. Termasuk rebutan terhadap Duterte waktu itu. Rebutan Duterte. Ini Pak Jokowi ini Duterte gitu. Jangan-jangan. Pak Jokowi ini Duterte kalau menurut PDI Perjuangan. Rebutan Duterte dan rebutan melanjutkan itu gitu. Jadi ada legacy dari Duterte ini kan mau direbut nih kan. Kan anaknya Duterte diserahkan. Sekarang gini Nana. Jadi kita lihat yang mana yang original dan yang mana yang ini. Setelah terjadi Bongbong itu terpilih gitu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ketika Duterte disamakan dengan Presiden Jokowi, anaknya Duterte disamakan dengan Mas Gibran gitu. Maksud saya gini Nana, kita kan harus belajar dari kemenangan dan kekalahan. Jadi bagaimana PDI Perjuangan akan belajar dari kemenangan Bongbong. Apa yang bisa dipelajari itu? Ya bagaimana jangan sampai itu terulang di Indonesia. Jadi belajar dari kemenangan. Apa yang perlu dipelajari apa ini? Sekarang yang diperbutkan Pak Jokowi masalahnya. Ya justru itu gitu. Justru itu kan. Jadi PDI Perjuangan sekarang merasa bahwa sedang ada jarak dengan Pak Jokowi. Fakta-fakta politik ini kan harus diperhatikan kan ini kan dinamika ini berkembang begitu cepat gitu. Dan ya melihat semua ini harus melihat dengan tersenyum. Dan melihat meskipun hati gimana Bang? Hati pun gembira. Gembira. Suasana kebatinan PDI Perjuangan semuanya gembira kalau menurut Bang Andre. Apa yang terjadi itu apakah itu original apakah itu original atau apakah artifisial gitu. Maksudnya apa yang original dan artifisial itu yang penting. Apa? Bagaimana memisahkan itu, memisahkan antara yang original dan yang artifisial. Nah, disinilah bagaimana kita PDI Perjuangan akan menentukan sikap di dalam posisi seperti itu. Pertanyaan saya tetap Bang, PDI Perjuangan bagaimana ketika ada rumor ataupun informasi yang mengatakan bahwa ada Pak Jokowi di balik bergabungnya Golkar dan juga PAN ke koalisinya Pak Prabowo? Ya tadi teman-temannya juga ini kan bantahan. Ada ragu-ragunya. Benar tidak Pak Jokowi ada di belakang mereka? Jadi mereka juga ragu-ragu. Ragu-ragu kalau misalnya Pak Jokowi di ujung akan pulang ke rumah gitu. Disitulah saya bilang originalitas dan artifisial itu yang harus kita perhatikan. Jadi PDI Perjuangan bagaimana memperhatikan itu gitu. Disitulah gestur politik itu akan menentukan. Bagaimana kawan-kawan itu 3 kawan-kawan kemarin yang menandatangan apakah mereka dalam keadaan suasana gembira. Kalau Pak Hasim kan tadi bilang
tersenyum kan, tersenyum apa sumringah atau kecut gitu. Nah, itu Jadi kalau menurut PDI Perjuangan kemarin ketua umum ini sumringah atau kecut? saya tidak dalam posisi untuk menilai gitu gitu. maksudnya. Saya tidak dalam posisi untuk menilai itu gitu. Ya. Biarkanlah ya Nana dan Toto yang menilai itu. Ya. Tapi PDI Nggak bagus Perjuangan dong. menanggapi itu gimana, Bang? Gabungnya Golkar dan juga PAN. Ini kan Golkar dan PAN ini kan partai Kan udah diucapkan selamat tadi sama Bang Andreas. nggak masalah ya. Selamat. Kan Golkar nih partai besar. Bang Nana jangan ngadu-ngadu kita sama Bang Andreas ini. Udah ada koalisi besar ini di sini. Itu tadi kalau ragu-ragu bahwa itu belakangnya ada Pak Jokowi, makanya saya juga bilang, oh kenapa? Sekjen gitu. Anda sampai mengeluarkan Sekjen Anda, Mas Hasto Kristianto, sampai mengeluarkan instruksi kepada Ketua DPC, Ketua DPD, seluruh kader, dan mengatakan bahwa saat ini kita sedang dikepung. Ini dikepung siapa maksudnya? Dikepung kekuasaan. Ada bahasanya nih. Itu Pak Said Abdullah kalau nggak salah yang ngomong. Enggak, kita baca ada arahannya dari Sekjen Mas Hasto Kristianto bahwa saat ini kita sedang dikepung. Dikepung siapa Bang maksudnya? Dikepung kekuasaan atau gimana nih Bang? Dikepung kawan-kawan ini kan. Tapi itu biasa gitu dalam bahwa PDI Perjuangan dikepung tahun 2014 kan dikepung juga gitu. Sudah faktanya dikepung akhirnya menang juga kan. Jadi masih percaya diri ya meskipun dikepung. Kalau pendekar dan Pak Jokowi yang dianggap Duterte itu dianggap berat sebelah. Pendekar itu kalau dikepung malah tambah ini gitu. Dia terlatih dan malah tambah jago dia gitu. Itulah 2014 dikepung oleh Tapi Bang Andre saya ingin tanya ya, sebagai kader tulannya PDI Perjuangan, Anda meyakini bahwa pada akhirnya Pak Jokowi akan pulang nggak ke rumah? Ya itu tanya Pak Jokowi lah kalau soal itu. Ya enggak dong, sebagai kader kan udah nggak punya kepercayaan nih kayaknya sama Pak Jokowi. Makanya saya mau tanya ke kader gimana sebagai kader PDI Perjuangan. Saya tidak mau berspekulasi soal itu, tapi ya kalau itu harapannya deh, harapannya apa? Ya Pak Jokowi itu kan kader, secara forum beliau adalah kader. Terus? Kader PDI Perjuangan. Jadi harapannya? Ya nanti kita lihatlah bagaimana Pak. Kalau kita lihat dari gestur Pak, makanya saya bilang pisahkanlah yang artifisial dan yang original gitu. Itu kan tugasnya Nana yang mengamati. Saya mau Mas Toto nih mengamati. Mas Toto, ini Golkar dan juga PAN secara bersamaan memberikan dukungan kepada Pak Prabowo Subianto. Ini kencang sekali beredar bahwa memang ini ada faktornya Presiden Jokowi, ada restunya Presiden Jokowi di situ, di balik itu. Ini temanya memang berat sekali. Iya nggak apa-apa Mas Toto. Begini, itu tugas Anda makanya. Satu hal yang kita sepakati dulu bersama bahwa ada hal-hal yang lumrah terjadi. Itu yang tadi di panggung depan berani disebutkan oleh teman-teman tadi. Bahwa ada fakta dengan kepuasan publik dari seorang presiden yang masih tinggi, tapi dia tidak bisa maju kembali, pilihan untuk mendekat, lalu kemudian direstui menjadi orang yang bisa membawa keberlanjutan, itu akan berimplikasi positif. Faktanya survei kemudian memperlihatkan hal tersebut. Yang ada di dua besar adalah Ganjar dan Prabowo, sementara ada satu dari tiga calon yang selalu di tiga besar yang cenderung trennya turun, berkorelasi terbalik dengan kepuasan publik terhadap Jokowi. Itu yang tadi disebutkan Bang Yari. Dalam hal itu lumrah kalau kemudian ada upaya mendekatkan diri, menunjukkan saya yang paling pantas untuk kemudian menjadi pelanjut Jokowi. Pada titik itu tidak ada masalah. Yang kedua, dalam konteks ketika bicara Pak Jokowi misalnya memberikan masukan atau arahan ketika dia ingin legasinya dilanjutkan, itu juga sah-sah saja. Karena harus diingat loh, Pak Jokowi itu dalam konteks tata negara, kepala negara dan kepala pemerintahan, tapi dalam konteks sistem presidensial yang memang membangun koalisi yang isinya adalah kabinet-kabinet orang-orang partai, dia adalah juga ketua partai, ketua koalisi. Jadi itu hal yang biasa gitu terjadi. Tetapi yang tidak lumrah, kalau kemudian arahan dan masukan tadi itu bisa mengarah kepada intervensi politik yang mengganggu hak-hak partai yang dilindungi undang-undang dalam menentukan calon yang harus independen. Itu yang sekarang kan jadi pertanyaan, apakah Pak Jokowi masuk pada wilayah intervensi politik atau tidak? Ada pertanyaan lanjutan, kalau mau mengintervensi, apakah kemudian berhenti pada level sekedar legasinya bisa dipastikan dilanjutkan, atau ada kepentingan ambisi pribadi? Kenapa? Karena kemudian ada situasi yang berjalan beriringan, yang kemudian orang bisa kaitkan. Apa? Munculnya nama Gibran Rakabuming yang didorong-dorong oleh beberapa pihak, termasuk diantaranya beberapa kader Gerindra. Dan kemudian menjadi makin terjustifikasi, ini kronologinya ya, menjadi makin terjustifikasi. Kita tahu Gibran tidak boleh secara konstitusi maju, harus masuk melalui gugatan MK. Penggugatnya beberapa diantaranya adalah Wakil Bupati Lampung Selatan, Wali Kota Bukit Tinggi, Partai Garuda yang dianggap dekat dengan Gerindra misalnya.
Ditambah lagi orang kemudian mempertanyakan ada kontroversi. Kebetulan, mungkin kebetulan ketua MK-nya adalah ipar Pak Jokowi. Di situ kan kemudian menjadi sebuah hal yang menarik untuk diperbincangkan gitu kan. Ditambah lagi kalau kemudian arahnya kepada Pak Prabowo, kenapa berbeda dengan tempat Pak Jokowi bernama PDI Perjuangan? Kan rangkaian ini. Nah, kebetulan rangkaian ini bocoran-bocorannya keluarlah dari kalimat-kalimat beberapa petinggi politisi. Satu, Bang Zul mengatakan di tanggal 4 Mei, kalau Pak Jokowi bilang kanan, saya kanan. Kalau Pak Jokowi kiri, saya kiri. Lalu kemarin di sebuah acara dengan Kumparan, Bang Zul yang mengatakan kita udah 2 kali kalah. Alangkah baiknya kita ikut saja Pak Jokowi, saya nggak mau pusing. Pak Hasyim mengungkapkan hal yang sama walaupun tafsirnya mungkin berbeda. Bang Muzani misalnya pernah mengungkapkan dalam konteks PSI, kalau menyatakan dirinya tegak lurus terhadap Jokowi, artinya akan mendukung Prabowo. Jadi ada jawaban-jawaban atau statement-statement yang mengkonfirmasi spekulasi dan kecurigaan sebagian pihak bahwa memang ada intervensi politik dari Jokowi, bahkan intervensi itu bukan dalam konteks hanya untuk melanjutkan legacy, tapi ada kepentingan ambisi pribadi menempatkan anaknya di situ untuk kemudian menjadi seorang wakil presiden. Kalau itu yang terjadi, itu bukan hal yang lumrah lagi, karena kalau pemilu diartikan sebagai suksesi kepemimpinan yang ditentukan oleh presiden sebelum, kita bukan lagi masuk dalam era demokrasi. Demokrasi berarti hanya basa-basi saja, itu bentuk otoritarianisme yang menurut saya kalau betul terjadi, ya kita harus kemudian batasi bersama-sama. Tapi kan semuanya masih berandai-andai dan dalam bentuk spekulasi. Jadi yang disampaikan Bung Yunarto Wijaya tadi, itu kan 90% hal yang wajar, 10% soal Gibran kan, yang dianggap tidak wajar. Tapi ketika terjadi ya bobotnya bisa 90%. Saya ngomong dulu. Kan saya hanya resum yang Anda sampaikan. Nah, persoalannya itu kan tinggal bagaimananya. Asumsi boleh saja, tetapi bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Apakah ya kan yang disebut intervensi itu kan harus ada how-nya. Bagaimana intervensi yang dilakukan? Nah, jelas kok kita lihat. Wajah-wajah sumeringah ini ya, wajah-wajah sukacita ini, tidak mungkin orang-orang yang di bawah tekanan. PSI ya kan dengan sukacita menyatakan kami ikut Pak Jokowi, ya. Bang Zul dengan sukacita menyampaikan begitu. Pak Erlangga, ini orang-orang yang tidak tersandra, nggak ada masalah apapun. Anda yakin ya tidak ada yang tersandra nih ketua umum partai ini? Di situasi seperti ini ya kan ya, di negara demokrasi seperti saat ini, siapa yang bisa menyandra siapa? Dan bagaimana caranya? Tolong disebutkan. Nah, menurut saya itu menarik, termasuk yang mau dibahas khusus yang sangat kalau bicara kronologi nanti jadi menarik. Semakin bagus gitu loh. Semakin bagus. Kalau nanti kita bahas terkait Golkar mungkin menarik. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Siapa yang bisa ya kan sekarang mengendalikan institusi-institusi penegak hukum, siapa? Dan siapa partai yang paling berkuasa? Itu juga kan kita menjadi pertanyaan gitu kan. Gampang institusi penegak hukum, ya kan? Siapa pimpinannya? Kemudian keluarganya latar belakangnya dari mana? Dari partai apa? Itu juga kan bisa dinilai. Itu kalau masuk ke sana agak mengerikan loh. Enggak. Kalau bicara berdasar latar belakang keluarga, hakim MK itu malah sensitif loh. Di Kejaksaan keluarganya presiden. Ya kan? Saya malah gak kaget kalau Bang Habib menggunakan indikator itu. Enggak ada masalah. Itu malah menjustifikasi kecurigaan orang. Asumsi tersebut secara objektif, karena apa yang disampaikan nanti kan pada saatnya akan sampai ke persoalan hukum. Betul. Kita nggak akan bisa judgement ya dengan asumsi-asumsi, nggak bisa gitu, karena kita juga harus mengedukasi publik untuk mempertanggungjawabkan asumsi-asumsi yang kita gelontorkan. Silakan Mas Soto. Kalau berbicara mengenai keputusan akhirnya ada di, misalnya kalau bicara gugatan MK ada di institusi hukum. Ketika berbicara misalnya sampai hal yang lebih sakral pun, kita harus tarik ke belakang loh. Kecurigaan mengenai kepada Pak Jokowi ini muncul pada saat 3 periode. Muncul lagi kemudian bicara perpanjangan. Kalau kemudian dinyatakan dalam demokrasi semuanya bisa sah, bisa melalui amandemen UUD 45. Dalam konteks menuju ke sana kan terjadilah sebuah dialektika mengenai kepantasan politik. Dan dalam diskusi mengenai kepantasan politik kita ingat Pak Jokowi yang memotong itu. Yang menjawab bahwa saya tidak ingin dan tidak pantas. Termasuk saya pikir menjadi lumrah ketika spekulasi mengenai kaitan gugatan terhadap pasal yang memungkinkan Gibran untuk maju dilakukan oleh kader-kader partai tertentu, itu kemudian kita sekarang sedang bahas dalam konteks kepantasan politik. Jadi hal yang biasa-biasa saja. Tidak dihentikan juga ya? Ya, dihentikan atau tidak
pada akhirnya kan akan keputusannya ada di MK. Tapi gini, dalam proses menuju jadi itu normal saja kita bicara mengenai kita kepantasan bicara politik secara tadi. teknis sedikit, agak teknis. Oke, nanti kita bahas nih yang soal MK-nya nih. Ini kan soal gugatan kan? Kan saya di MK. Iya. Kita mau break dulu nih. Nanti habis break boleh dikasih kesempatan ya Bang Habib ya. Setelah break kita akan jelaskan lebih dalam soal posisi cawapres nih karena menjadi perebutan. Iya. Tapi kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Temanya cawapres ini ya. Kekaryaannya tidak diragukan lagi. Kami meyakini perjuangan 10 tahun itu akan tuntas, Pak. Saya bertekad untuk tidak mengecewakan. Dari Presiden tidak ada arahan. Izin rakyat untuk kita berkuasa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan narasumber. Saya kasih kesempatan dulu deh Bang Habib, tapi saya mau tanya ini ke Golkar dan juga PAN. Jadi gini, kalau kita bicara MK, kita tahu ya MK ada satu episode di mana hampir satu Indonesia meragukan independensinya ketika pemeriksaan perkara tertutup terbuka. Sistem pemilu maksudnya? Ya, sistem pemilu. Orang ketua MK saudaranya Pak Jokowi adalah Partai Merah. Sementara Partai Merah menyatakan sikapnya di MK untuk setuju dengan pemohon. Faktanya ketua MK keluar terbuka dengan independensinya dan kita tahu di MK itu ada 9 hakim konstitusi, gitu kan? Yang impannya cuma 1. Nah, jadi itu masalahnya. Yang kedua ya soal gugatan terkait usia ini, saya pikir sepanjang cara-cara yang dilakukan sesuai dengan hukum dan demokratis. Masalahnya di mana? Dan output putusan MK ya itu kan memberikan hak atas gugatan orang yang merasakan ketidakadilan konstitusi. Tidak ada merampas hak orang lain, Pak. Kenapa takut sekali sih anak muda usia 35 tahun siapapun, mau Gibran, mau Emil Dardak, mau siapa maju? Kenapa takut? Karena itu tidak menghalangi hak orang lain untuk maju. Tidak menghalangi ini gitu. nanti jadi topiknya nanti soal MK gitu. Ya nggak ada masalah gitu. Jadi kan pasti ada kaitannya. MK itu kan ada kaitannya gitu loh. Tugasnya menguji. Jadi kita percaya MK itu pasti independen. Kenapa? Nah, apakah ada di dalam undang-undang dasar yang Pak, yang namanya open legal policy, saya mohon maaf, saya sudah katam banget di MK, jangan berdebat dengan saya pasti lebih paham gitu loh. Sudah berapa kali diterobos gitu loh. Kalau saya malah pertanyaannya gini, saya kan tidak masuk ke sana. Misalnya Bang Habib ya, apakah menurut Bang Habib seorang Gibran ketika ayahnya masih menjadi presiden pantas tidak maju dalam konteks etika? Panjang, cara-cara yang ditempuh adalah cara-cara yang demokratis, siapapun berhak maju. Itu nggak khawatir ya nanti di publik muncul anggapan ini politik makanya dinasti. Sepanjang ya cara-cara yang ditempuh adalah demokratis, siapapun berhak maju. Ya saya kebetulan Nana hanya menggunakan logika yang sama. Makanya saya kasih analogi, dulu pun mau 3 periode, mau perpanjangan periode. Kalau menggunakan logika Bang Habib, bisa saja dikatakan dengan sangat mudah selama digunakan cara-cara mekanisme demokratis, keputusan ada di MPR dan disepakati. Kemudian boleh-boleh saja. Tapi faktanya kan saya menggunakan logika Pak Jokowi. Pak Jokowi yang akhirnya memotong karena ada rasa ketidakpantasan. Itu saja. Anda melihat ini sekarang di sini ada ambisi pribadinya Pak Jokowi. Saya masih merasa percaya bahwa Pak Jokowi kalau menggunakan logika yang sama akan merasa norma yang berlaku umum, Mbak Nana. Norma yang tidak tendensius ke orang per orang. Kalau undang-undang beda dengan basiking gitu loh. Beda dengan SK. Gitu. Karena railing itu berlaku untuk semua orang gitu loh. Makanya pertanyaan saya bukan tentang keputusan MK. Apakah pantas kalau Gibran maju atau siapapun, saya nggak mau ngomong orang. Makanya salah kalau Anda mengatakan pertanyaannya salah. Kalau menanyakan oknum, menanyakan orang terkait undang-undang saya sedang berbicara mengenai nggak nyambung ya kan ini lagi bicara MK itu saja. Lagi bicara MK. Kita punya pendapat yang berbeda tentang keputusan politik. Karena sudah masuk ke soal Gibran ya, karena sudah masuk soal Gibran, saya mau tanya ke Bang Maman. Bang Maman, kami dengar Golkar sudah menyediakan diri menjadi kendaraan politiknya Gibran kalau MK memutuskan batas usia cawapres menjadi 35 tahun. Ini. Itu dalam dialog saya dengan Wakil Ketua Umum Golkar, Bang Ahmad Doli Kurnia, minggu lalu mengatakan bisa-bisa saja Golkar. Yang pertama, saya berangkat dulu mulainya dari bahwa siapapun dia mau
dia anak kecil kah, mau bayi sekalipun, mau balita, mau anak umur berapapun sampai yang tua, selama aturan mainnya memberikan ruang, silahkan. Itu dulu ya, satu dulu ya. Nah, lalu yang kedua, sekarang kembali kepada posisi Partai Golkar. Sampai hari ini kita masih berkiblat pada pegangan bahwa siapapun yang kita dukung, dalam hal ini Golkar sudah memutuskan kepada Pak Prabowo karena spiritnya adalah doktrin karya kekaryaan. Adalah nilai value dari apa yang sudah dimiliki orang tersebut. Dalam hal ini adalah kompetensi. Maka dari itu kami masih melihatnya bahwa, mohon maaf nih ya, PAN ya, ini saya pikir sah-sah saja, nanti PAN juga pasti punya pertimbangan subjektif juga. Namun pada saat kita sudah bersepakat untuk membangun sebuah kerjasama politik di antara 4 partai ini, semua pasti harus didiskusikan bersama-sama dengan 4 partai ini. Namun dalam perspektif kami sebagai Partai Golkar, berangkat dari doktrin karya kekaryaan, kalau melihat positioning figur presiden maupun wakil presiden ke depan, kami melihat menjadi paripurna dan lengkap kalau keberadaan wakil presiden itu adalah ketua umum kami yang notabene adalah Menko Perekonomian. Itu dulu ya. Karena faktor kompetensi dulu. Kita harus lihat dulu faktor kompetensi. Jadi Golkar tetap dorong Pak Erlangga Hartarto sebagai cawapres. Nah, itu dulu satu. Namun yang kedua, kita juga menghormati bahwa muncul aspirasi-aspirasi. Ada Mas Erick Thohir, ada Caimin, lalu muncul lagi ada Gibran Rakabuming. Namun hari ini menurut saya nggak perlu dulu kita bahas. Karena kenapa? Saya belum mau, ngapain kita mesti membahas sesuatu yang sesuatu itu tidak disetujui oleh aturan undang-undang kita. Makanya saya mau kesampingan dulu. Jadi kita nggak usah dulu bahas. Tapi kan ini udah bergulir. Ya silakan aja Mbak bergulir. Tapi bagi kami, ngapain kita bahas? Ngapain kita bahas pada sesuatu? Ngapain kita bahas terhadap sesuatu yang memang menurut kita aturannya nggak masuk? Oke, kalau misalnya bulan boleh ini kita MK bahas, boleh kita diskusikan, boleh Mbak Nana angkat isu ini. Kalau nanti MK memutuskan itu boleh. Baru kalau enak MK kita sudah ngobrol. memutuskan itu Golkar nggak masalah ya? Ya mari kita buka loh. Gibran. Enggak Mbak, hari ini kita nggak bisa bicara keputusan Golkar saja. Kita ada 4 partai nih, yuk kita duduk bareng. Plus minusnya harus dihitung, bagaimana baiknya, bagaimana negatifnya, apakah ini melihat dari segi kepentingan untuk ke depannya. Tapi sosok Gibran bisa diterima nggak di internal Golkar? Kalau misalnya nanti 3 partai yang lain sepakat. Gini Mbak Nana, saya bilang tadi, nggak perlu kita diskusikan dulu, nggak perlu kita perdebatkan dulu, karena sampai detik hari ini Gibran belum bisa. Nanti kalau keputusan MK sudah ada, baru kita ngobrol. Saya pikir itu kalau keberadaan kami. Kalau Partai Golkar tetap bersikuku ketua umumnya, karena keputusan MK belum ada. Tapi begitu keputusan MK sudah ada, bisa beda lagi nanti Partai Golkar. Kalau dari Partai Amanat Nasional gimana? Nama yang tetap didorong Pak Erick Thohir atau gimana Bang? Kalau mau yang paling lama, tentu ada Caimin ya, yang sudah 1 tahun bersama Gerindra. Kalau mau kursinya paling banyak, Golkar. tentu Pak Erlangga. Plus kompetensi. Ya, kalau mau surveinya paling bagus, elektabilitasnya Pak Erick Thohir. Dan logistiknya paling banyak. Ya kira-kira begitu. Oke. Nah, tinggal stok banyak. Enggak, gini Mbak Nana, stok banyak ini justru kekayaan bagi Pak Prabowo. Dibawa ke forum satu meja, proposal dari Caimin gimana, proposal dari Golkar gimana, dari PAN bagaimana. Dan saya meyakini partai-partai yang tergabung dalam Pak Prabowo ini sudah terlatih untuk keluar dari persoalan yang serumit apapun, termasuk mungkin nanti persoalan cawapres. Dan kalau misalkan nanti tidak ada titik temu di antara PAN, Golkar sama PKB, ya mungkin kita serahkan kepada Pak Prabowo siapa yang paling pas. Karena Pak Prabowo sebagai penganten. Tapi kalau dari PAN sampai sekarang dan nanti di pertemuan resmi dengan koalisi tetap mengajukan Bang Erick Thohir. Tapi PAN nggak masalah ya kalau nanti keputusan akhirnya Pak Prabowo memilih Gibran kalau direstui oleh MK. Oh Gibran nanti, karena tadi kata Bang Maman orang belum MK belum memutuskan. Ini juga tema lagi nanti Mbak Nana. Nanti aja. Nanti kalau PAN tetap Erick Thohir, kalau PAN gitu loh. Sampai putusan MK. Enggak, sekarang masih Erick Thohir, nanti dibahas sama Pak Prabowo. Saya mau ke Bang Andre ini. Kadernya Bang Andre ini banyak juga nih yang diperebutkan nih, termasuk itu tadi.
Gibran Raka Buming Raka. Ini bagaimana kemudian PDI Perjuangan melihat peluangnya Gibran Raka Buming Raka kalau misalnya menjadi cawapresnya Pak Prabowo? Jadi ini Nana. Ini yang maksudnya tadi Duterte ini, Bongbong Marcos nih. Temanya bergeser nih. Jadi bukan cuma bapaknya yang direbut, tapi anaknya juga mau diambil. Iya. Waduh, ngeri kan. Gak bangga PDI Perjuangan ya? Jadi ya satu pihak kita bangga, senang bahwa kader kita laku di mana-mana. Iya, Bukan cuma bapaknya, anaknya pun mau diikat. Ini maksudnya apa nih? Cuma saya pikir-pikir apa ya, antara apa yang kita bicarakan, apa yang elit-elit bicarakan, rakyat juga suka melihat seperti itu gitu. Nah itu pertanyaan. Maksudnya apa? Ya itu tadi, apakah rakyat suka dengan ya itu tadi, ya bapaknya direbut, anaknya pun mau disikat juga gitu kan. Nah sementara banyak hal yang ya pertama tadi kan, Toto tadi singgung soal kepantasan politik. Terus kemudian soal ada aturan main yang sedang menjadi persoalan gitu. Nah ini kan semua rakyat melihat semua hal ini gitu. Dan mereka lah yang merupakan pengambil keputusan. Mereka lah yang kemudian pengambil keputusan terakhir pada tanggal 14 Februari gitu. Jadi saya punya, kalau saya sebagai kawan dari sebagai teman-teman kader itu kekuasaan, tapi dengan janganlah bebankan terlalu banyak pada bapak dan anak ini gitu. Sehingga mereka jangan terlalu terbebani dengan itu. Gitu. Tapi PDI Perjuangan melihat ini tidak bukan suatu kepantasan ya? Ya itu tadi, nanti rakyat yang akan melihat gitu. Untuk PDI Perjuangan bagaimana? Kami senang-senang aja kan ini apa kader. Tapi kan aturan partai jelas, sudah ada keputusan satu nama. Ya itu tadi gitu, nanti ya kepantasan itu ada di rakyat dan bagaimana proses itu berjalan dalam dinamika. Oke, saya mau putarkan ya, ini di hari yang sama pada saat Golkar dan juga PAN bergabung ke koalisinya Pak Prabowo, sorenya Projo langsung merilis ini kita dengarkan sama-sama nih. DPD Projo Bali mengusulkan Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden di pemilu 2024. Kami Projo Bali tidak ada pesanan dari manapun. Projo Bali berbicara selaku Projo Bali. Jadi kami butuh pemimpin yang tegas, yang cerdas dan berani. Kenapa kami memilih Pak Prabowo? Karena kami yakin Pak Prabowo itu. Kenapa kami menempatkan Pak Ganjar di calon wakil presiden? Karena kedekatan kami sebagai sahabat. Cucu pula ya. Oke Mas Toto, melihat konstelasi politiknya ya. Jangan langsung ketawa, saya juga melihat konstelasi politiknya ya. Per hari ini mungkin nggak bahwa PDI Perjuangan kemudian bergabung ke sini dan usulannya tadi Projo Bali, karena itu disampaikan di hari yang sama setelah Golkar dan juga PAN bergabung ke deklarasi itu, sorenya Projo Bali langsung merilis mendorong Prabowo Ganjar. Mungkin nggak ini konstelasinya bisa begitu nanti Mas Toto? Iya, isu mengenai Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar sudah pernah terjadi sebelumnya kalau kita ingat pertunjukan di sawah. Dan itu bareng dengan Jokowi juga. Dan itu memang idenya Pak Jokowi ya, menyatukan mereka berdua? Iya, orang bacaannya seperti itulah. Pak Jokowi sampai sekarang berarti ide itu masih hidup? Nah sekarang pertanyaannya kan adalah apakah tetap Ganjar Prabowo atau kemudian menjadi Prabowo Ganjar? Saya pribadi tetap melihat dengan angka yang dimiliki Mas Ganjar, Pak Prabowo dan Mas Anies, ketiganya harus maju. Yang ideal buat saya. Ketiga-tiganya ini memiliki sebuah angka yang cukup sebagai modal elektoral untuk diklaim sebagai kepercayaan publik. Dan kita tahu perbincangan dalam 2 tahun terakhir itu berbicara mengenai ketiga sosok yang kalau kita baca di survei atau kita analisis secara kualitatif juga punya karakteristik pemimpinan yang agak berbeda-beda. Misalnya Pak Prabowo agak kuat di tegasnya, Mas Ganjar kuat di merakyatnya, Mas Anies kuat di intelektualitasnya. Saya pikir akan menjadi suatu pertarungan yang menarik. Jangan sampai lagi-lagi kalau kita bicara tadi, kenapa nggak Prabowo Ganjar aja atau Ganjar Prabowo? Itu logika elit, politik kartel. Oh kita arisan aja, gabung aja. Tapi kan itu memang ide yang awalnya gitu muncul dari Pak Jokowi. Ya mau itu namanya Jokowi, mau itu namanya Gibran, mau kepuasan publiknya 100%, demokrasi tidak seperti itu. Itu yang saya takutkan, ini bukan tentang Prabowo
atau Ganjar atau Mas Anies tadi. Bagaimana mendefinisikan pemilu itu tidak boleh dengan istilah tegak lurus. Tegak lurus itu dalam konteks kebijakan selama presidennya masih berkuasa. Tapi tegak lurus dalam konteks menggunakan hak politik Anda sebagai partai, mencari kader terbaik, menjadi warga negara terbaik, nggak boleh tegak lurus. Walaupun misalnya Pak Jokowi 110% kepuasan publiknya pun, itu tidak boleh dilakukan. Makanya saya mengatakan kepada teman-teman relawan, atau misalnya PSI, istilah tegak lurus atau menunggu instruksi Bapak Presiden itu kalau teman-teman ingat, itu khas dari almarhum Harmoko. Yang dulu sering menjadi bercandaan politik ketika kita masuk ke dalam masa reformasi. Karena kemudian kita bicara kultus terhadap individu, bukan lagi kultus terhadap nilai. Padahal relawan itu hadir ketika berhasil mendapatkan orang sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka dorong ke partai untuk mencalonkan. Saya berharap itu yang terjadi juga pada 2024. Oke, tapi peluangnya kecil kayaknya ya. Apa nih? Melihat perkawinan ataupun duet antara Prabowo Ganjar ini bisa berjalan ataupun bisa terjadi seperti usulannya Projo Bali tadi. Dengan logika PDI Perjuangan, bukan elektabilitas, suara parlemennya lebih tinggi dan karakter agak keras kepalanya Ibu Mega, menurut saya agak sulit. Dan idealnya menurut saya lebih baik mereka semua dipertandingkan, siapapun, termasuk Mas Anies, kita jangan lupa ya, siapapun yang menang harus diterima sebagai wajah demokrasi. PDI Perjuangan dengan karakter kerasnya Bu Mega mungkin nggak ini menggabungkan ataupun bergabung ke Pak Prabowo, jadi duetnya Prabowo Ganjar seperti usulan Projo Bali tadi. Ya masa PDI Perjuangan apa yang sudah diputuskan oleh Ibu kemudian ditarik lagi kan, itu nggak biasa di PDI. Jadi nggak bisa ya? Nggak biasa di PDI Perjuangan. Jadi nggak akan ada renegosiasi ulang? Ya kita lihat saja nanti, tapi kan dalam tradisi PDI Perjuangan ya itu keputusan yang sudah dibuat itu adalah perintah untuk dilaksanakan. Jadi nggak mungkin ya usulan menggabungkan Prabowo dengan Ganjar itu mustahil? Itu tidak biasa di dalam PDI Perjuangan. Dan apa yang sudah diputuskan oleh Ketua Umum itu adalah perintah untuk dilaksanakan. Oke, jadi mustahil ya Bang Andre. Tapi kalau dari Gerindra sendiri bagaimana? Usulan tadi Projo Bali, Projo kan lebih condong ke Pak Prabowo ya, dan Projo Bali mengusulkan duet Prabowo Ganjar. Ya, semua usulan tentu akan kami sampaikan ke Pak Prabowo dan Gus Muhaimin Iskandar dan rekan pimpinan partai-partai koalisi. Tapi kalau Partai Gerindra kami menghormati PDI Perjuangan sebagai partai terbesar ya yang sudah punya resmi mencalonkan Pak Ganjar ya. Jadi nggak mungkin kami menawarkan proposal Pak Ganjar jadi wapresnya Pak Prabowo, sangat tidak sopan ya, sangat tidak pantas gitu kan ya. Jauh lebih baik ya kita berkontestasi dalam situasi yang sehat, yang guyup, yang rukun ya kan. Beda pilihan nggak ada masalah, tapi secara garis besar kita semua merah putih, kurang lebih begitu. Tapi kalau Pak Jokowi menyarankan itu gimana? Itu yang saya sampaikan. Ya silakan, namanya saran dari siapapun tentu kami akan sampaikan ke Pak Prabowo dan Tadi Pak Jokowi lagi. Ya, siapa tahu kan Pak Jokowi. Saran silakan. Memang ada Jokowinya. Saran nggak apa-apa ya Bang ya. Saran nggak apa-apa ya Bang ya. Golkar gimana Bang? Apa? Kalau misalnya duet Prabowo Ganjar itu tiba-tiba Pak Jokowi dorong dong. Pak Jokowi. Gini, ini yang saya sih sebetulnya maka dari tadi saya tuh lebih senang mendiskusikan sesuatu yang memang menurut saya realitas gitu. Kalau masih yang di awang-awang tuh kayak susah gitu. Karena tadi udah disampaikan juga banyak. Kayaknya sulit ya. Karena kalau melihat tadi faktor sejarah PDI, terus saya pikir, dan saya dalam konteks ini saya setuju dengan Mas Toto bahwa rakyat juga perlu diberikan beberapa pilihan-pilihan opsi supaya demokrasi ini bisa jauh lebih bagus, jauh lebih sehat, dan publik bisa lebih banyak pilihan. Nah artinya kita sudah bersepakat hari ini untuk membangun sebuah koalisi bersama, dan tentunya setiap nanti langkah-langkahnya akan didiskusikan bersama di partai. Dan kalau tadi terkait format Pak Prabowo dan Pak Ganjar, saya pikir kayaknya sulit ya? Kecil. Oke, kalau dari PAN sendiri gimana? Ini kan Pak, saya kira gini, kalau Pak Jokowi ke kanan, PAN ke kanan. Gitu. Saya kira kita begini, kita harus berterima kasih kepada anak-anak bangsa yang mau berkhidmat maju sebagai kandidat capres. Ya Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies, itu sesuatu yang luar biasa buat Republik ini loh, untuk menjaga ritme demokrasi kita. Bayangkan kalau nggak ada orang yang mau jadi capres, masa kita impor misalkan. Nah oleh karena itu kita nikmati saja dinamika ini gitu loh. Nah, artinya kontestasi ini kontestasi kegembiraan.
kita kawal dengan baik, ya pasti bukan khairat saja. Jadi siapapun yang menang kita hormati, asal cara-cara tidak tercederai. Maka jadi kita, pertanyaan saya, Pan, gimana dengan duet Prabowo Ganjar? kalau sekarang kita menawarkan Prabowo Erik. Jadi di situ dulu proposal PAN, ya kan? Kita akan bahas lebih lanjut dalam perjalanannya nanti? Saya hakul yakin tiga-tiganya maju. Jadi tiga-tiganya maju ya. Jadi nggak mungkin ini duet Prabowo Ganjar terjadi. Kecil kemungkinan itu. Mustahil. Bagaimana tanggapan dari teman-teman mahasiswa Universitas Sriwijaya melihat dinamika di kontestasi Pilpres ini? Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung melalui sambungan virtual dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sriwijaya. Ada Ivan dan juga Aziz. Siapa duluan ini Ivan? Silahkan. Wong Kito Galo. Silakan Ivan. Ayo dong Ivan. Oke, izin masuk. Silakan. Halo. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Ivan Fatur Rahman. Menarik sekali bagaimana diskusi yang tadi terjadi antara koalisi-koalisi yang ada, yang diwakili oleh narasumbernya. Sebenarnya hal itu membawa kepada sebuah pertanyaan di benak saya. Bagaimana Pak Prabowo serta koalisi ini bisa melanjutkan pembangunan super infrastruktur yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Jokowi di era sebelumnya. Lalu bagaimana Bapak Prabowo dan koalisi itu meyakinkan kami, para generasi muda untuk dapat memilihnya, bahkan walau kita udah tahu gitu kisah kelam yang terjadi di masa lalu yang mengakibatkan banyaknya korban dari mahasiswa dan aktivis. Mungkin terus aku sedikit penasaran, mungkin apa aja sih kriteria yang dibuat untuk cawapres dari para baik, dari Pak Prabowo dan juga mungkin Ganjar. saya sebagai mahasiswa bisa bergabung. Baik, terima kasih Ivan. Aziz, satu lagi. Ya, silakan Aziz. Baik, perkenalkan. Payo Lur. Perkenalkan, saya Akbar dari Universitas Sriwijaya. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Silakan, yuk Aziz. Saat ini Bapak Prabowo Ini nggak kelihatan nih gambarnya nih. oleh... Ya, silakan. Yuk. Saat ini Bapak Prabowo Subianto didukung oleh 4 partai koalisi dalam pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Ini menjadikan Bapak Prabowo baca pres dan Bapak Ganjar didukung oleh PDIP, PSI, Hanura, P3. Apakah menurut Anda Bapak Ganjar Pranowo selaku baca pres koalisi PDIP dikepung oleh Bapak Prabowo dan keempat partai koalisi? Oke, ini ya. Saya udah langsung ya. Saya ke siapa dulu nih? Ke Bang Habib langsung. Bang Habib, ini tadi pertanyaan bagaimana kemudian meyakinkan generasi milenial bahwa Pak Prabowo bisa melanjutkan pembangunan infrastrukturnya Pak Jokowi, itu yang pertama. Yang kedua, ini mengingat masa lalu. Karena ini kan teman-teman mahasiswa, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, ini bagaimana meyakinkan teman-teman mahasiswa bahwa itu tidak akan terjadi lagi kalau Pak Prabowo berkuasa. Panjang ya. Jadi kalau infrastruktur pasti ini orang Palembang tahu banget. Dari Bakauheni ke kota Palembang cuma 3,5 jam sekarang. Kalau dulu bisa mungkin 14 jam. Jadi infrastruktur itu luar biasa dan itu menjadi komitmen Pak Prabowo untuk melanjutkan. Soal pelanggaran HAM, Pak Prabowo nggak ada kaitannya sama sekali dengan pelanggaran HAM. De facto secara hukum, de jure nggak ada kaitan sama sekali. Ada 4 hal. Ya. Yang pertama, keputusan Dewan Kehormatan Perwira. Ya. Itu hanyalah sebuah keputusan yang bersifat rekomendasi dan usulan dengan pertimbangan lalu dilanjutkan adanya keputusan Presiden B.J. Habibie yang menyatakan tidak ada kaitan sama sekali Pak Prabowo dengan
peristiwa penculikan. Fakta-fakta persidangan tim Mawar juga nggak ada kaitan sama sekali dengan Pak Prabowo. Lalu sudah mungkin 20 sekian tahun sejak 2006 ini 18 tahun ya. Komnas HAM yang harusnya mengumpulkan bukti dalam waktu 30 hari ini dari 2006 sampai sekarang udah 16 tahun tidak ada bukti gitu loh. Dari apa yang disampaikan dipenuhi oleh Komnas HAM ke Kejaksaan Agung sehingga clear and clean Pak Prabowo nggak ada kaitan sama sekali dengan pelanggaran HAM di masa lalu. Yang ada adalah justru komitmen Pak Prabowo untuk menegakkan HAM, untuk menghormati HAM saat ini dan ke depan. Kurang lebih begitu. Baik, karena tadi pertanyaannya spesifik ke Pak Prabowo ya. Saya mau tanya ke Bang Maman dan juga Bang Yandri. Ini terakhir, kalau misalnya nanti yang jadi cawapres bukan ketua umum Anda, Golkar akan tetap setia mendukung Pak Prabowo sampai ujung? Sampai hari ini kami pertama kita udah bersepakat ya. Kita sudah bersepakat bahwa kita membangun sebuah kerjasama politik. Namun harus diingat Mbak Nana, saya juga harus bilang bahwa tidak ada sesuatu yang pasti terkait koalisi itu dulu. Sampai kita mendaftar di KPU. Itu dulu. Nah, yang penting semangatnya adalah kebersamaan. Jadi bagi kami Partai Golkar, selama proses pengambilan keputusannya itu kita duduk bersama berempat, dan kita betul-betul mempertimbangkan pertama adalah faktor kompetensi dan bagaimana apakah racikan pasangan ini bisa menghantarkan kemenangan. Saya pikir Golkar akan terus dan kita akan jalan bersama. Jadi Golkar belum bisa memastikan ya akan sampai ujung apa enggak? Ya, bukan, kita kan nggak tahu. Kalau tapi yang pasti sampai jawabnya kalau Manana ya begini. Saya mau bilang dulu. Pertama, kalau kita mau memastikan koalisi sampai nanti di KPU Mbak, nggak ada yang pasti. Termasuk koalisinya Ganjar. Termasuk koalisi di sana, segala macam Mas Anies, nggak ada. Ya. Semua pasti bisa terjadi. Namun yang perlu dipahami bahwa pada saat kita sudah bersepakat untuk duduk bersama, 4 partai ini, saya meyakini yang terpenting dari semua keputusan harus diambil bersama-sama. Dan insya Allah itu sudah ada komitmen kok, kita tahu betul dari pembicaraan Pak Prabowo, Pak Erlangga, Pak Julhas dan Caimin, dan kita semua bersepakat bahwa proses pengambilan keputusan semua betul-betul kita jalani bersama. Makanya tadi saya bilang kalau maunya Golkar ya kita mau begini. Kalau maunya Gerindra juga pasti kan namanya kita udah sepakat kita pasti akan berangkat bersama-sama 4 partai. Oke, kalau PAN bagaimana? Kalau Golkar masih melihat semuanya bisa terjadi sampai di ujung nanti, PAN kalau misalnya Pak Erick Thohir nggak jadi cawapres tetap di sini atau ya masih bisa geser-geser lagi Bang Yandri? Saya meyakini Pak Prabowo yang ketiga kali maju ini harus menang. Dan Pak Prabowo tahu cara menangnya bagaimana. Oleh karena itu kita senang dengan Pak Prabowo kemarin ketika di Rumah Penyusunan Naskah Proklamasi itu menyampaikan bahwa persoalan cawapres itu akan dibicarakan secara bersama-sama. Nah maka tentu proposal masing-masing dari partai kan ada. PAN mengajukan Erick Thohir. Nah ini yang perlu kita diskusikan dan kami meyakini kenapa kami mengajukan Erick Thohir itu faktor menangnya lebih tinggi. Nah tapi apapun nanti keputusan kan akan diambil secara bersama-sama. Dan cenderung saya bilang tadi kalau misalkan semua ngotot masing-masing cara pandang partai masing-masing ya mungkin Pak Prabowo yang kita serahkan bagaimana menurut Pak Prabowo yang paling pas dan jadi menang. Jadi keputusannya Pak Prabowo, PAN akan ikut ya, tetap bertahan sampai garis finish? Ya kita, yang penting keputusan itu kita ambil secara bersama-sama. Gitu. Ya berarti akan tetap bertahan sampai garis finish? Yang penting kita dilibatkan terus dalam mengambil keputusan. Tetap akan sampai garis finish meskipun Pak Erick Thohir nggak dipilih ya? Kita hakul yakin Erick Thohir yang diambil. Oke, itu keyakinan PAN sampai hari ini. Bang Andre, ini bagaimana kemudian PDI Perjuangan menghadapi kepungan dari koalisi jumbonya Pak Prabowo? Jadi gini, Nana, tadi kan pertanyaannya kan soal pasti kan. Yang pasti PDI Perjuangan ya itu bisa mencalonkan sendiri karena memenuhi. Jadi PD menang sendiri juga? Dan yang pasti semua yang bertarung ini ingin menang gitu. Dan biasanya yang ingin menang itu bergabung dengan yang punya peluang menang gitu. Nah disinilah PDI Perjuangan kita punya keyakinan bahwa calon Pak Ganjar ini potensi menangnya tinggi. Jadi kemungkinan untuk kerjasama itu kita buka
ke teman-teman yang lain. Jadi meskipun mereka sudah mengikat kerjasama, PDI Perjuangan tetap Tadi kan belum di ini kan. jadi masih ada peluang ya? Peluang pendaftaran itu kan. Jadi PDI Perjuangan masih berharap partai-partai ini ada yang bisa kembali lagi gitu ke PDI Perjuangan? Semuanya masih terbuka gitu, semuanya masih terbuka. Dan rakyat toh melihat gitu. Yang tadi saya bilang tadi, mana yang artifisial, mana yang semu, mana yang aslinya yang mana gitu. Dalam hal melanjutkan itu tadi, berlanjutan pemerintahan. Oke, nanti publik yang akan menilai, rakyat yang akan memilih. Mas Oto, terakhir ya, kalau misalnya melihat konstelasi di PDI Perjuangan saat ini yang sekarang terkepung begitu ya, hanya dengan P3 saja, P3 aja sekarang udah mulai dibilang sama PDI Perjuangan kalau maksa Sandi jadi cawapres silakan pergi begitu ya. Ini apakah kemudian PDI Perjuangan akan membuka komunikasi dengan Nasdem, dengan Demokrat? Itu bisa terjadi nggak untuk menghadapi koalisi besarnya Pak Prabowo? Sampai 25 November apapun sangat mungkin terjadi. Dan kita tahu biasanya menjelang masa injury time, konstelasi akan semakin memanas. Gerakan akan semakin cepat. Kalau kita nonton sepak bola itu 10 menit terakhir itulah yang seru sekali biasanya. Energinya biasa 2 kali lipat ya. Poin saya tapi begini, yang pertama adalah kalau kita bicara dalam konteks judulnya kan Prabowo mengepung Ganjar. Kita tidak terlalu peduli tentang konstelasi elitnya. Berapa jumlah dari kursi yang akan terbangun dalam koalisi. Karena itu efeknya nanti ke elit-elit doang. Biasanya kan akan berpengaruh pada level proporsionalitas jumlah menteri yang dibagi-bagi. Itu saja. Buat rakyat yang saya inginkan adalah kalau sama-sama mengklaim menjadi penerus Jokowi. Seperti pertanyaan teman-teman mahasiswa tadi ke Bang Habib ya. Kita berharap loh dua orang ini yang mengklaim dirinya sebagai penerus Jokowi. Kemudian berdebat. Harus juga kemudian ada yang punya pikiran berbeda seperti Mas Anies. Ketika berbicara mengenai infrastruktur, bagaimana kemudian ke depan? Ketika berbicara mengenai hilirisasi, siapa yang lebih hatam berbicara mengenai hilirisasi? Ketika berbicara mengenai IKN yang diragukan dari sisi keuangan, siapa yang lebih hatam berbicara mengenai itu? Bukan adu balap mengenai billboard, siapa yang hormatnya lebih tinggi, adu posting mengenai Pak Jokowi senyumnya lebih lebar ketika ketemu dengan Prabowo atau Ganjar. Kan itu yang sekarang sedang terjadi. Itu tidak ada maknanya sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, buat Pak Jokowi sendiri, saya berharap Pak Jokowi mengingat beliau adalah sosok yang kemudian menjadi contoh bahwa orang yang biasa-biasa saja dalam konteks dia bukan bangsawan politik dan bukan ketua partai politik, dalam konteks juga tidak membangun koalisi terbesar tapi dipilih oleh rakyat. Itu fenomena bottom up yang menjadi makna utama dalam demokrasi. Lalu kemudian kita dapat hadiah tambahan akselerasi kinerja yang dilakukan oleh Pak Jokowi sehingga semua berebut ingin menjadi penerus Jokowi. Hadiah terindah buat proses regenerasi siapapun yang akan memenangkan pertarungan itu adalah mekanisme demokrasi yang jangan kemudian berubah dan kemudian jangan kemudian diartikan menjadi hadiah bernama anaknya atau keluarganya. Itu kita berharap pesan penting kepada Presiden Jokowi ya, tetap menjadi negarawan. Bagaimana sentilan dari teman-teman komisi.co melihat fenomena koalisinya Prabowo Subianto yang jumbo ini mengepung Ganjar Pranowo? Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk diskusi malam hari ini, luar biasa, seru sekali. Luar biasa. Kita nggak cuma katakan politisi, juga banyak teman-teman mahasiswa dari Unsri, alma maternya kuning. Mohon maaf Mbak Rifana, itu BEM Unsri apa Golkar Muda itu Mbak? Nggak tahu saya juga. Benar emang ya? begitu warna jaketnya. Emang begitu. Soalnya tadi kalau ini kita takutnya ini adalah ketua BEM Unsri. Ya makanya kita takutnya begitu Mbak. Bukan gitu. Bukan ya? Bukan, itu ketua BEM UI. Enggak, bukan. Topik hari ini tuh seru banget. Topik hari ini adalah Prabowo bentuk koalisi besar kepung Ganjar. Tapi mohon maaf Mbak Rifana, aku nggak sepakat dengan topik ini. Kenapa? Menurut topik ini membuat kesan seperti Pak Ganjar ini tuh sedang terkepung gitu. Padahal ya, mohon maaf nih, politik itu dinamis. Mereka yang koalisinya besar itu belum tentu menang. Apalagi yang kecil tapi. Makin berat, makin berat. Soalnya kan PDIP itu P-nya perjuangan kan. Benar, cocok. Walaupun perjuangannya memang agak berat kayaknya. Perjuangannya agak berat. Perjuangannya agak berat. Gitu, silakan Bang Andre. Tapi walaupun seperti itu kita juga nggak boleh lupa lah kondisi seperti Pendekar udah biasa kayak gitu. Nah itu dia.
Iya. Partai Demokrasi Indonesia Pendekar. Ya, Betul. karena kondisi Pak Ganjar dan Pak Prabowo, terutama koalisinya sekarang itu seperti film 300. Apa Ada yang itu? udah pernah nonton? Ya. Itu Ya, film ya, ya, antara tentara Sparta yang berjumlah hanya 300 orang melawan tentara Persia yang berjumlah 300.000 orang. Dan tentara Sparta bisa menahan gempurannya. Ih, menang deh, Dok. Kalah. Tapi kan saya bilangnya bisa menahan. Bisa nahan, bisa Iya, nahan. nahan bisa. Iya, Bang Andre nonton sampai habis. Memang di ending itu. Ya. Tapi kita juga harus penting. Kita tadi ngomongin koalisi yang bukan besar. Tapi kita koalisi besar ini juga penting. Ya. Karena jangan sampai jumawa gitu. Betul. Koalisinya Pak Prabowo ini jangan sampai jumawa. Karena belajar dari pengalaman, Pak. Semua koalisi itu kalau kita lihat itu solid banget di awal. Sampai ngomongin cawapres. Ini biasanya udah mulai itu. Itu mulai ada gesekan-gesekan. Benar, di situ Ya. tuh Bang Andre ngeliat ada celah. Tapi yang paling menarik dari narasumber-narasumber ini Kenapa tuh? menurut saya adalah Mas Toto sih. Kasih aplaus. Tepuk tangan dulu sebenarnya untuk Mas Toto nih. Pengamat tuh bebas mau ngomong apa aja. Iya. Karena Mas Toto ini adalah konsultan politik yang pernah mendapatkan ancaman pembunuhan. Apa maksud lo? Di Twitternya Mbak Adi pernah upload itu. Ada yang pernah upload. Benar. Dan yang bikin saya kaget ya, respon Mas Toto terhadap kejadian itu. Apa tuh? Mas Toto bilang, itu bukan hal yang baru. Ancaman pembunuhan loh Mas Toto. Kok bukan hal yang baru? Gua aja lupa. Makanya jangan-jangan nih Mas Toto ini adalah seorang konsul politik yang udah terbiasa dapat ancaman pembunuhan. Takutnya nih Mas, takutnya nanti keadaan politik udah tenang, Mas Toto tuh di rumah sendirian malah kangen. Adem pasti 2024. Kok nggak ada ancaman ya hari ini? Takutnya jadi Terlalu damai. Benar, gitu. takutnya. Tapi menurut saya ya, langkah Pak Prabowo dalam membuat koalisi besar ini adalah langkah yang sangat cerdas. Kenapa begitu? Karena dengan membuat koalisi besar ini tentu Pak Prabowo akan mendapatkan dukungan dari partai termasuk sosok-sosok besar di belakangnya. Benar. Dari Golkar ada Pak Erlangga, Bagus. dari PKB ada Caimin, Betul. dan dari PAN ada Zulhas. Uya Kuya. Kenapa Uya Kuya? Ada Uya Kuya. Kalian jangan meremehkan Uya Kuya. Iya. Kenapa? Uya Kuya itu satu-satunya politisi yang bisa hipnotis. Iya. Benar. Dan saya rasa itu adalah tujuannya membuat koalisi besar ini. Kenapa? Supaya orang terhipnotis untuk memilih Pak Prabowo. Ya. Nama saya Aldo. Nama saya Duta Triaji. Oke. Lucu. Top. Terima kasih teman-teman dari Komisi.co sudah memberikan sentilan-sentilan. Semoga ini bisa menjadi pesan ya buat koalisinya PDI Perjuangan. Perjuangannya berat buat koalisi jumbonya Pak Prabowo. Jangan jumawa. Ini nggak boleh jumawa karena semua bisa terjadi sampai nanti di ujung begitu ya. Terima kasih teman-teman dari Komisi.co penampilannya tadi sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh narasumber yang hadir di studio dan juga teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sriwijaya. Kita ketemu lagi hari Senin depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Prati pamit. Selamat malam, sampai jumpa.